Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, berjumpa dengan kami kembali di NI Channel. Video kali ini adalah melanjutkan video yang sebelumnya. Video yang sebelumnya adalah tentang cara instalasi Dapodik versi 2023A untuk jenjang SMK. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan instalasi Dapodiknya. Kemudian kita melakukan registrasi menggunakan registrasi online. Nah, sekarang saya akan mengerjakannya Dapodiknya dari awal sampai nanti sinkronisasi. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah di sini data gurunya masih 0, jumlah tendiknya juga 0, dan untuk peserta didiknya sudah terisi dan jumlah rombelnya juga 0. Nah, di sini kita masuk ke bagian GTK terlebih dahulu. Di bagian GTK, kemudian bagian guru kita klik. Nah, di bagian ini kita lakukan salin penugasan karena di sini gurunya kan belum muncul, masih 0, masih tidak ada sama sekali. Jadi di sini kita klik salin penugasan, kemudian di sini kita pilih yes. Salin penugasan di sini kita pilih yes. Kemudian kita tunggu prosesnya dan kita klik OK. Nah, di sini data guru sudah muncul. Sekarang saya akan coba klik bagian beranda. Kemudian saya akan tekan Ctrl F5. Nah, untuk data guru dan tendiknya sudah muncul di sini. Nah, untuk sekarang adalah bagian ini. Di bagian bersedia menerima BOS ini, di sini tulisannya tidak. Nah, supaya ini tidak muncul ya, caranya kita masuk ke bagian sekolah. Kemudian kita tunggu prosesnya dulu. Kemudian di bagian sekolah ini kita masuk ke data periodik. Di data periodik ini kita harus isi terlebih dahulu. Di bagian data periodik ini kita isi penyelenggaraan. Di sini kita pilih yang sesuai dengan keadaan sekolah kita. Di sini pagi 6 hari, kemudian sumber listriknya adalah PLN. Daya watt listriknya adalah diisi sesuai dengan yang ada di sekolah kita. Kemudian ketersediaan listrik sepanjang waktu, bersedia menerima BOS. Nah, di sini kita pilih ya. Kemudian sertifikat ISO, kalau belum kita klik belum saja. Kemudian untuk alamat akses internet di sekolah kita adalah Telkom Speedy. Kemudian akses internet alternatifnya kita pilih ini. Kemudian kalau sudah kita isi, di bagian bawah ini kita klik simpan. Nah, di bagian ini kita klik simpan. Kemudian ada info kalau datanya sudah tersimpan. Sekarang kita cek bagian beranda lagi. Nah, di sini kan masih tidak. Untuk merefreshnya kita tekan Ctrl F5 pada keyboard. Nah, sekarang di bagian bersedia menerima BOS sudah tertera iya dan nama bendaharanya sudah muncul. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita coba klik bagian rombongan belajar dan kita klik bagian reguler. Nah, di bagian rombongan belajar ini kan masih kosong. Nah, di sini kita masuk bagian menu aksi, kita klik, kemudian kita naikkan kelas dan kita naikkan semua kelas yang sudah ada di sini. Yang pertama kelas 10 jurusan TBSM, saya akan menaikkan dan kita klik simpan dan tutup. Kemudian kita klik yes. Nah, sekarang rombel kelas 11 sudah muncul. Sekarang selanjutnya menu aksi lagi, kenaikan kelas 1 sampai kelas 2 kita naikkan. Kalau kelas 3 itu otomatis sudah lulus. Kelas 11, 12. Sekarang yang kelas 11 nya kita naikkan menjadi kelas 12. Kita klik simpan lagi dan seterusnya sampai kelas 12, sampai kelas 11 maksudnya. Untuk yang kelas 12 kita biarkan saja karena nanti otomatis dia lulus sendiri. Nah, di sini rombel kelas 11 dan 12 sudah terisi, tinggal kelas 10-nya. Kita edit terlebih dahulu yang kelas 11. Yang kelas 10 ini kan naik ke kelas
yang kelas 10 naik ke kelas 11. Jadi di sini nama rombelnya kita rubah jadi 11 TBSM. Kemudian simpan. Untuk yang TKJ sama, dari kelas 10 naik ke kelas 11. Dan yang kelas 12 jadi kelas 11 jadi kelas 12. Seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Untuk wali kelasnya juga bisa teman-teman rubah. Kalau misalkan tetap ya biarkan saja, kalau berubah kita tinggal klik di bagian ini, kita pilih wali kelasnya. Seperti itu. Kemudian di sini kita buat rombel baru. Caranya kita klik tambah. Yang kita buat rombel baru hanya kelas 10. Karena kelas 10-nya kan di sini masih kosong, jadi kita buat rombelnya. Tambah, kemudian di sini pilih kelas, kemudian tingkatnya kita tinggal pilih kelas tingkat 10. Program keahliannya di sini kita pilih teknik dan bisnis sepeda motor. Kemudian kurikulumnya di sini kita pilih yang ini. Kemudian nama rombelnya IKTBSM. Kemudian wali kelasnya kita pilih. Kemudian geser ke samping, ruangannya kita pilih juga. Kemudian kalau sudah kita klik simpan. Karena kelas 10-nya ada dua jurusan, jadi saya akan buat dua. Yang pertama teknik dan bisnis sepeda motor sudah, sekarang kita tambah lagi untuk jurusan yang teknik komputer dan jaringan. Caranya sama, tinggal di bagian program kompetensi keahlian kita pilih teknik komputer dan informatika, dan kurikulumnya sama. Berarti di sini saya salah memilih program keahlian. Kita pilih yang teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini baru muncul kurikulumnya. Kemudian nama rombelnya kita samakan saja dengan yang TKJ, cuman TKJ kelas 10 TKJ. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih wali kelasnya. Oh maaf, ini sudah pernah jadi wali kelas, sekarang kita ganti yang lainnya. Ini kemudian di bagian ruang ini kita pilih juga. Oh maaf, di sini sudah wali kelasnya sudah dipakai di kelas 3, jadi saya ganti guru yang lain. Kemudian ruangnya kita pilih ruang ini. Kemudian kalau sudah kita klik simpan. Dan sekarang kita klik beranda lagi. Kemudian kita tekan Ctrl F5. Kalau di beranda itu tidak muncul rombelnya, kita tekan Ctrl F5 untuk melakukan refresh. Nah, di sini di beranda ini sudah muncul rombelnya, sudah ada 6. Jumlah ruang kelas 3, jumlah guru 11, tendik 1, jumlah siswa peserta didik 43, dan jumlah rombelnya ada 6. Nah, di sini selanjutnya saya akan cek bagian validasi lokal. Di sini saya klik validasi lokal, kemudian saya klik bagian Sarpras, sekolah Sarpras sampai pada bagian referensi. Nah, di bagian Sarpras ini pasti ada invalidnya. Di bagian sekolah ada 2 invalid, di bagian Sarpras ada 150, peserta didik 63, dan di bagian rombongan belajar ada 8 invalidnya. Kemudian di bagian referensi ini kita tunggu dulu sampai keluar. Di bagian referensi belum muncul. Nah, di sini saya akan buka tab baru dulu untuk mengeceknya. Di sini saya buka tab baru untuk aplikasi Dapodik juga, karena yang tab yang sebelumnya kita cek di bagian validasi, kemudian yang tab yang kedua ini nanti saya akan perbaikinya di tab yang kedua ini, supaya nanti tidak bingung untuk mengecek bagian yang invalid di bagian mana. Nah, di sini yang invalid di bagian sekolah ada 2. Kita cek di bagian sekolah, di sini kita cek yang invalid ada 2, data rinci sekolah semester ganjil belum terisi. Yang kedua, dimohon untuk mengisi instrumen. Berarti kita perbaiki invalid di bagian sekolah yang jumlahnya 2 ini. Kita masuk ke Dapodiknya, kemudian kita isi instrumen terlebih dahulu. Ini adalah instrumen kita isi sesuai dengan keadaan atau sesuai yang
ada di sekolah sesuai dengan, pokoknya instrumen ini sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah kita. Kemudian kalau sudah diisi, simpan. Selanjutnya masuk ke bagian yang invalid tadi. Di sini kan 2, saya akan refresh. Nanti akan berkurang 1. Jadi instrumennya sudah diisi, sudah berkurang. Sekarang bagian data rinci sekolah periode ganjil 2022 belum terisi. Nah, untuk mengatasi yang tersebut, kita klik bagian sekolah. Kemudian kita tunggu prosesnya dulu. Nah, di bagian data periodik atau di bagian data sanitasi ini kita isi, dan data periodik kita isi. Kita geser ke atas supaya tampilannya lebih besar. Nah, di bagian data sanitasi ini kita isi terlebih dahulu sesuai dengan yang ada di sekolah kita. Pokoknya di sini satu-satu diisi semua, jangan sampai ada yang tidak terisi. Nanti kalau tidak ada yang ada sebagian yang tidak terisi, nanti pasti ada invalid lagi. Kita isi semua di bagian sanitasi ini. Nah, nanti setelah terisi semua, kita klik bagian simpan di bagian pojok kanan bawah ini. Nah, di bagian pojok kanan bawah ini kita klik simpan kalau sudah mengisi semua di bagian sanitasi. Nah, ini sudah saya simpan. Kemudian saya cek di bagian invalidnya lagi. Bagian sekolah, di sini saya akan refresh. Nah, sekarang di bagian sekolah sudah tidak ada invalidnya, sudah 0. Sekarang yang kedua saya akan mengerjakan di bagian yang Sarpras. Di Sarpras ini paling banyak invalidnya, 150 jumlahnya. Jadi saya cek, saya masuk ke bagian Sarpras, kemudian tanah dan bangunan kita klik. Nah, di bagian ini kita klik menu aksi. Nah, di menu aksi ini kita klik, kemudian kita pilih salin data periodik. Kemudian di sini ada permintaan yes atau tidak, kita pilih ya saja dan tunggu prosesnya sampai selesai seperti ini. Kemudian kita klik OK, dan sekarang kita cek lagi di bagian Sarpras. Di sini saya akan refresh di bagian Sarpras. Nah, sekarang berkurang tinggal 10. 10 ini saya akan cek bagian mana saja yang bermasalah. Kita cek di bagian Sarpras, kita klik, dan di bawahnya yang tanda seru merah ini kita perbaiki. Di sini ada kamar mandi atau WC, kita masuk ke ruang. Nah, di bagian ruang ini tadi kan bagian apa tadi itu? Saya cek dulu, lupa. Di bagian kamar mandi. Di bagian kamar mandi berarti ada di bagian kamar atau kamar mandi ya, bagian ini. Nah, di kamar mandi ini kita kita cek dulu permasalahannya apa. Terletak pada bangunan. Oh ya. Di sini data belum terisi, maksudnya kita klik bagian kamar mandi, kemudian kita klik salah satunya kondisi ruang. Langsung kita simpan saja kalau isinya sama seperti data yang sebelumnya. Kita kondisi ruang, kita klik dan kita simpan dan tutup. Nah, sekarang saya akan refresh, berarti dia berkurang. Nah, sekarang dia berkurang menjadi 8 di bagian Sarpras. Nah, tinggal kita cek di bagian yang invalid ini bagian ruang mana. Di sini ruang lab. Kita cek di ruang penunjang di. Nah, ini ruang lab, kemudian kita klik dan kondisi ruang. Kita langsung simpan saja kalau sudah sesuai isinya. Nah, di ruang guru kita klik juga salah satu ruangannya dan kondisi ruang kita klik dan simpan. Ruang guru kita klik kondisi dan klik simpan.
Nah, di bagian ruang kelas ini kondisinya juga kita klik dan langsung simpan kalau sudah sesuai. Kalau belum sesuai tinggal diisikan di kondisi ruang itu. Kemudian saya akan cek di bagian invalidnya, saya akan refresh bagian surprise ini. Nah, sekarang dia berkurang 2, ruang perpustakaan dan musola. Nah, saya akan cek di bagian ruang perpustakaan, kita klik di bangunan dan ruang perpustakaan, kondisi ruang, langsung simpan saja. Kemudian satunya lagi ada di ruang penunjang kalau nggak salah. Nah, ruang penunjang, musola, ruang ibadah, kita kondisi ruangnya langsung kita simpan. Dan sekarang kita cek lagi di bagian yang surprise-nya. Di sini invalidnya ada 2, saya akan refresh. Nah, sekarang invalidnya sudah hilang, sudah 0. Nah, yang selanjutnya di bagian peserta didik ada 63. Nah, di sini masalahnya adalah ada yang data rinci, ada yang NIS yang belum saya isi. Masuk ke bagian peserta didik untuk mengatasinya. Kemudian kita tunggu proses loadingnya. Di bagian bawah yang warna ungu ini kita klik salin data periodik. Berarti kita menyalin data periodik yang tahun ajaran sebelumnya. Dan oke. Nah, sekarang kita cek lagi di bagian invalid peserta didik, kita refresh, dan sekarang berkurang 20 siswa ini belum saya inputkan NIS, jadi saya harus memasukkan NIS-nya terlebih dahulu supaya invalidnya yang 20 ini hilang. Nah, di sini saya akan perbaiki. Kita cari satu-satu siswanya untuk memperbaikinya. Rata-rata di kelas 3. Saya akan inputkan NIS-nya. Oh, ini saya coba salin data periodik lagi, mungkin ada yang kelewat tadi. Saya refresh lagi dan ternyata tetap bukan masalah salin data periodik, masalahnya adalah NIS. Dan saya akan mengisikan NIS-nya satu persatu. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan contoh mengisi NIS yang belum saya isi. Nah, di sini kita klik nama siswanya, kemudian kita klik registrasi, kemudian di bagian NIS ini kita isikan seperti ini. Nah, ini hanya contoh saja untuk NIS-nya ya. Ini bukan NIS yang sebenarnya, ini hanya contoh. Kemudian kalau sudah kita simpan, isi semua siswa yang belum memiliki NIS. Caranya kita klik siswanya, kemudian registrasi dan isi di bagian NIS-nya, dan sampai seterusnya yang belum terisi NIS itu kita isi semua. Nah, kalau sudah selesai kita isi NIS-nya, nanti kita cek bagian peserta didik yang bagian invalid tadi. Ini kan sudah saya cek di bagian yang invalid tadi. Sekarang sudah berubah menjadi 3. Kita refresh di sini dan sekarang jumlahnya 1. 1 ini adalah jumlah siswa yang belum masuk rombongan belajar, karena saya kemarin coba menariknya di Verbal SP, di Dapodik online-nya saya coba menarik yang tingkat SMP dan otomatis belum masuk rombel maksudnya. Saya akan cek di bagian rombongan belajar. Di rombongan belajar ini kemudian kita klik reguler dan saya akan pilih kelas 10 dan anggota rombel. Nah, di sini pasti ada 6 yang belum masuk ke rombongan belajar. Cara memasukkannya klik di bagian kanan ini, kita tahan, seret ke bagian kiri. Nah, seperti ini sampai semuanya masuk dalam rombongan belajar. Nah, kalau sudah masuk ke dalam rombongan belajar seperti ini, kita close saja bagian rombongan belajar ini. Di sini sudah masuk, kita close. Dan sekarang saya cek bagian invalid yang peserta didiknya. Di sini saya akan refresh. Nah, di sini sudah 0. Tidak ada masalah sekarang, cuman saya cek lagi satu persatu dari sekolah sampai bagian referensi. Nah, di bagian rombongan belajar ada 7 yang invalid. 7 ini saya akan cek masuk di bagian mana yang tidak valid. Ternyata di sini belum mengisi pembelajaran, karena saya belum mengisi pembelajaran dari setiap rombongan belajar.
Nah, untuk mengatasinya kita masuk ke Dapodiknya dan masuk ke rombongan belajar reguler lagi, kita klik pembelajaran seperti ini. Setiap rombongan belajar harus kita isikan pembelajaran. Dan di sini pembelajarannya masih kosong, saya coba contohkan isikan satu saja. Saya isikan di pelajaran bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia, sebentar saya geser ke bawah. Oh ya, yang ini bahasa Indonesia, saya isikan nama gurunya. Kemudian di sini nama gurunya dan SK mengajarnya saya isikan. Nomor SK mengajar yang diisikan di sini. Kemudian kalau sudah nomor SK mengajarnya diisi, tinggal kita mengisi tanggal SK-nya. Kemudian kalau sudah, tinggal kita simpan. Nah, cara ini digunakan di setiap rombongan belajar, karena setiap rombongan belajar harus memiliki pembelajaran. Di sini saya memberikan contoh hanya satu saja terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita simpan. Kemudian rombongan belajar yang berikutnya sampai selesai, sampai semua rombongan belajar ini memiliki pembelajaran. Di pelajaran apa, nama gurunya siapa, nama pengajarnya siapa, kemudian nomor SK pengajarnya diisi, kemudian tanggal SK mengajarnya juga diisi. Di sini saya hanya memberikan contoh satu saja ya. Sebenarnya ini harus diisi semua, cuman untuk tutorial saja untuk menghilangkan invalid yang ada di rombongan belajar supaya hilang. Saya berikan contoh satu saja isi di pembelajarannya. Sudah selesai semua, saya isi pembelajaran setiap rombongan belajar. Kemudian saya akan cek di bagian yang rombongan belajar tadi, saya akan refresh di sini. Dan sekarang invalidnya 1. Ternyata rombongan belajar kelas X TBSM belum terisi, belum ada siswanya maksudnya. Karena ini kan masih baru, jadi belum saya isi siswanya. Saya klik rombongan belajar reguler, kemudian saya klik kelas 10 TBSM. Saya keluarkan yang di TKJ terlebih dahulu. Yang atas nama Sugianto ini sebenarnya dia TBSM atau teknik sepeda motor. Saya keluarkan dan saya akan masukkan di kelas X atau kelas 10 teknik dan bisnis sepeda motor. Klik anggota rombel, kemudian sama seperti yang tadi, di sebelah kanan ini kita seret ke kiri, kemudian kita close. Dan sekarang saya akan cek di bagian validasi lagi. Validasi sebentar. Nah, ini dia validasi. Kemudian di bagian ini tadi yang tidak valid, bagian rombongan belajar masih 1. Kemudian saya akan refresh. Nah, di sini sudah hilang semua invalidnya. Sekarang kalau sudah hilang semua invalidnya, jumlahnya 0 dari bagian sekolah sampai referensi 0 semua. Kalau yang warning itu tidak masalah, itu hanya peringatan. Jadi kalau masih ada yang belum valid, tidak akan bisa melakukan sinkronisasi. Nah, sekarang saya akan melakukan sinkronisasi Dapodik ini. Nah, untuk melakukan sinkronisasi Dapodik ini, saya harus keluar dari akun operator dulu. Kemudian saya akan menggunakan akun kepala sekolah. Nah, di sini untuk melakukan sinkronisasi kita menggunakan akun kepala sekolah, kemudian kita klik masuk. Kemudian kalau muncul seperti ini, kita pilih yang kepala sekolah, karena di sini ada dua, ada yang PTK dan kepala sekolah. Kita pilih kepala sekolah. Kemudian di sini kita tunggu prosesnya dan muncul tampilan seperti ini. Kalau muncul tampilan seperti ini, kita klik tutup saja dan kita klik bagian sinkronisasi, kemudian kita klik, dan di sini nanti kita minta validasi lagi. Kita klik dari sekolah sampai referensi. Di sini kita melakukan pengecekan lagi, sama seperti halnya yang tadi di bagian menggunakan akun operator. Pastikan semua invalidnya sudah 0. Jadi kalau sudah 0 semua, baru kita bisa melakukan sinkronisasi. Nah, di sini sudah 0 semua. Jadi sekarang saya tinggal mengklik bagian sinkronisasi di bawahnya validasi ini. Ini sudah 0, saya klik bagian
sinkronisasi, kita pilih yes di sini, ya, kemudian lanjut. Di sini kita klik satu-satu seperti ini, kita berikan tanda centang dengan cara mengkliknya seperti ini sampai semuanya tercentang. Seperti yang ada di video ini caranya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau selesai tinggal klik bagian ini, konfirmasi isian dapodik, dan kita klik lanjut sinkronisasi. Kemudian kita klik bagian simpan dan lanjut di bagian ini. Kemudian kita pilih ya, dan di sini kita klik lanjut. Kemudian kita pilih ya, dan kita tunggu prosesnya. Nah, kalau muncul seperti ini, tinggal kita klik bagian sinkronisasi. Kalau sudah kita klik di sini, kita tunggu proses sinkronisasi sampai selesai. Biasanya waktunya sekitar 5 menit atau lebih atau kurang juga, tergantung dari koneksi atau jaringan yang kita pakai. Nah, kita tunggu terlebih dahulu sampai proses sinkronisasinya selesai. Nah, di sini sudah hampir selesai proses sinkronisasinya, ditandai dengan mengakhiri proses di atas itu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia sudah selesai. Waktu sinkronisasi 3 menit 52 detik. Nah, proses sinkronisasi sudah selesai. Nah, di sini saya akan klik beranda. Kemudian saya akan tekan Ctrl F5 atau saya refresh. Kita close, tutup kalau muncul seperti ini. Nah, di bagian sinkronisasi ini sudah hilang. Yang belum sinkronisasi merah sudah hilang. Sekarang berganti 1 kali sinkronisasi. Jadi sinkronisasi kita berhasil. Nah, demikian tentang cara mengisi dapodik tahun 2023, maksudnya versi 2023A. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.